Halo Binusian, welcome to Ngalom Binus, ngobrol ala mahasiswa Binus. Kenalin, nama gue Zidan, gue yang bakal jadi host di podcast kali ini. Dan di episode pertama ini, gue bakal ngobrol-ngobrol santai sama satu temen gue yang masuk di top 5 Kakang Bayu Kota Malang 2021. Tadi aku udah janji sama dia, jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya. Yuk, ikut. Yo bro. Apa kabar? Apa kabar bro? Baik, sehat. Gimana? Lagi ngapain nih sekarang nih? Lagi kan janjian kita sama kamu nih. Oh iya. Mau ngapain nih kita hari ini nih? Nah jadi pengen ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol santai, bahas kan orang habis menang top 5 nih Kakang Bayu ya kan? Puji Tuhan ya. Oke, nah gimana kalau kita nyari tempat dulu nih yang santai buat kita boleh. Mungkin di dalam kali ya? Ayo. Oke. Nah, oke Binusian, di sini udah datang nih gestarnya ya, Ferdinand Jonathan Budianto. Oke, gimana nih? Sibuknya nih gimana nih? Kok sibuk banget nih belakangan ini nih? Dibilang sibuk sih enggak ya, tapi kalau dibilang gestar jangan deh, kesannya kayak apa gitu. Kita sama semester 5 gitu loh. Oke, nah mungkin di sini teman-teman belum ada, maksudnya ada yang belum kenal kali ya Ferdinand ini mahasiswa apa gitu di Binus gitu ya. Nah mungkin boleh dulu nih kenalan dulu sama teman-teman di sana Binusian gitu kan. Oke, masa ada yang belum kenal sih? Wah, takut ya. Bercanda. Nggak, ya jadi namanya udah disebutin ya. Nama aku Ferdinand Jonathan Budianto. Terus apa ya, jurusan kalau di Binus sendiri sih aku ngambil jurusan IT nih. Dan kenapa aku bisa sekarang di sini? Mungkin karena kemarin aku sempat ikut lomba kompetisi Kakang Bayu Kota Malang 2021. Nah itu juga jadi salah satu alasan kenapa dia susah diajak ngopi ya teman-teman ya. Karena dia kompetisi cukup lama ya Fer ya, cukup lama. Kamu juga sempat di karantina, tapi karantinanya Kakang Bayu ya. Ya bukan karantina COVID. Nah gitu. Nah mungkin untuk mengawali ngobrol-ngobrol kita nih ya sama teman-teman Binusian juga, kayak apa sih awal ceritanya kok seorang Ferdinand yang jurusannya IT gitu ya bisa langsung menjurus ke Kakang Bayu Kota Malang gitu. Oke, kenapa tiba-tiba masuk nih ya? Iya, kenapa nih tiba-tiba? Sebenarnya kalau alasan masuk sih nggak ada yang benar-benar menginspiratif nih. Soalnya emang dulu tuh aku nggak ada tahu tentang dunia perdutaan, pageant itu sama sekali nggak tahu. Cuman kayak mungkin ada cutting nih, oh dia ikut ini, oh yaudah gitu doang kan. Nah tapi kenapa aku bisa ikut yang Kakang Bayu ini? Sebenarnya gara-gara aku dikenalin sama temanku. Jadi temanku ini punya temen. Nah, aku kenal sama dia nih. Ya. Terus karena dia anak Kakang Bayu juga, dia ngajak aku buat ikut. Awalnya kan aku kira kayak apaan? Aku juga males juga kan, nggak kenal dunia begituan kan. Aku ngapain gitu ikut. Terus di follow up terus nih. Aku bikin story. Dikejar terus gini ya. Iya. Nah, aku bikin story dibilang, wah kayaknya cocok nih buat ikut Kakang Bayu. Tergoda lah lama-lama ya. Jadi kayak wah ini kayaknya terus ditekan terus gitu ya. Kan lama-lama rasa penasaran lama-lama muncul kan. Kayak dunia duta-duta gini nih seleksinya kayak gimana sih. Awalnya cuman kayak kepo di sini aja kayak seleksinya gimana sih. Terus interviewnya nih pertanyaannya kayak gimana. Lebih penasaran di sini aja sih kalau aku dulu. Masuklah di situ. Nah jadi juga FYI sih teman-teman, Ferdinand ini sebelum terjun ke Kakang Bayu itu dia juga sering bikin konten-konten juga ya, konten-konten foto-foto lah ya. Itu makanya jadi satu daya tarik juga gitu kan. Bisa jadi tawarin juga. Nah, oke, selanjutnya aku tuh pengen tanya, istilahnya kamu kan istilahnya juga membawa nama kampus juga nih, ya kan pastinya juga di data gitu ya sama Kakang Bayunya gitu. Nah tapi sebenarnya kayak ketika kamu masuk Kakang Bayu itu ada nggak sih kayak pengalaman kamu yang di Binus yang istilahnya kayak oke deh aku udah punya pengalaman di Binus, gue akhirnya yaudah gue daftar, gue ikut nih kompetisi Kakang Bayu nih. Sebenarnya kalau pengalaman dari Binus nih, pengalaman aku masuk Binus nih ya, banyak merubah kehidupanku ya. Banyak ya. Agak lebay sih, tapi kayak karena dulu waktu awal masuk Binus nih ya kan, aku abis lulus SMA itu udah keterima kan di Binus tuh. Nah terus aku langsung masuk, ada tawaran part timer di bidang marketingnya tuh. Nah aku masuk situ, ini dulu yang awalnya aku bahkan SMA ngomong di depan kelas pun, di teman-teman kelas sendiri tuh bener-bener gak berani, bukan dredeg setengah mati gitu kan. Nah
Terus entahlah kesambet apa waktu itu aku buat ikut tim marketingnya yang bahkan ngomong di depan kelas yang berbeda-beda terus di anak SMA. Ya. Terus akhirnya kayak ya udah sih ya anggapnya kayak kapan lagi kamu bisa pede buat ngomong di depan banyak orang, karena itu kan skill yang perlu juga kan buat dunia kerja. Ya itu keluar dari comfort zone lah, akhirnya nyoba ke situ. Setelah banyak jam terbangnya di tim marketing, akhirnya pede, kemampuan ngomong juga itu mulai terasa sedikit demi sedikit gitu loh. Terus akhirnya berani deh aku nyoba iseng-iseng masuk Kakang Bayu ini. Kalau misal aku nggak masuk binusnya, terus nggak ikut di bagian marketingnya, mungkin udah minder duluan gitu kayak nggak usah kayaknya sejadilah ya kayak gitu. Oke, nah tapi kalau misalnya kita sekarang ya ngomongin lebih dalam lagi ke Kakang Bayunya nih, ya kan? Menurut aku sendiri ini merupakan kompetisi yang unik sebenarnya gitu. Cuman setiap daerah kan punya nama-namanya sendiri lah ya, dan di Kota Malang kan namanya Kakang Bayu nih. Nah, setelah kamu akhirnya terjun ke kompetisi ini, sebenarnya ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang menarik banget kayak wah, aku kan bersyukur banget nih bisa ikut kompetisi ini gitu kan. Mungkin dari segi banyaknya kegiatannya atau keunikan kegiatannya tuh kira-kira apa aja? Mungkin lebih aku kasih tahu dulu ya. Kalian pasti banyak yang belum tahu nih Kakang Bayu itu apa ini ya. Boleh. Jadi kalau Kakang Bayu sendiri itu kita lebih jadi namanya kan juga duta ya, duta wisata Kota Malang. Jadi kita ini frontlinernya Kota Malang lah di bidang pariwisataan buat ngepromosiin wisata-wisata yang ada di Kota Malang. Kayak gitu. Jadi gambaran simpelnya sih kayak gitu untuk Kakang Bayu ya. Nah, pengalaman unik kasih kayak kegiatan-kegiatan uniknya yang kayak bisa kan tadi kan bilang frontliner nih, pasti kan ada penempaan kan ketika kamu jadi Kakang Bayu. Nah itu ada nggak sih penempaan atau kegiatan yang unik, yang menarik kayak bener-bener nih nempa kamu nih gitu? Ya simpelnya sih, kita kalau di Kakang Bayu Kota Malang kan lebih ditekanin gimana kita jaga sikap kita kan, jaga manners kita di situ. Nah, jadi waktu pra-karantina, waktu pemateri ngasih materinya dia, nah itu bahkan dari pagi sampai siang tuh benar-benar kita yang harus tegap gini, benar-benar posisi duduk tegap. Dan yang cewek kursinya kan setengah kursi, terus kakinya harus benar-benar rapat. Ya, kakinya segelang kalau perempuan. Bayangin sepegel apa gitu kan itu benar-benar baru buat aku kan. Benar-benar gimana kita harus terlihat profesional di depan orang baru. Kayak gitu sih, itu benar-benar cukup hal baru sih. Sisanya mungkin kayak lebih ke ketemu orang baru, lingkungan baru. Soalnya aku sendiri suka, ya kenapa aku mau coba ikut Kakang Bayu, penasaran aja, pengen lihat lingkungan baru gitu, pengen ketemu orang baru, siapa tahu bisa dapat relasi baru juga kan di situ, kayak gitu. Ini salah satu teman-teman ya, dari tadi dia duduknya tegak banget ya, dari kan Jidan gini-gini ya kan, ya kelihatan banget nih hasilnya nih dari Kakang Bayu. Nah, oke, selanjutnya teman-teman, nah di sini Jidan pengen bahas, tadi sempat Jidan mention di opening kalau Ferdinand ini juga masuk di top 5 Kakang Bayu Kota Malang 2021. Reaksinya gimana gitu ya, maksudnya dari yang awalnya nggak ada minat, terus tiba-tiba akhirnya nyoba masuk top 5 lagi. Nah itu kira-kira gimana tuh reaksi pertama kalinya? Reaksi pertama kalinya jangan kan top 5 nih, aku pilih finalis top 10 itu kayak sumpah. Jangan kan finalis, aku pilih semifinal aja udah bener-bener kaget dulu. Soalnya awalnya emang waktu seleksi dulu kan ya, kan seleksinya wawancara masuk 5 orang kan. Nah banyak tuh posnya. Aku lihat yang barengan sama aku ini banyak yang kayak, oh iya keren banget, mereka skill ngomongnya, karena ada yang dari penyiar radio, ada yang memang punya skill public speaking udah bagus, itu udah kayak wah suaranya udah berat ya. Iya, suaranya vokalnya bagus banget gitu kan ya. Terus kayak dan aku emang awalnya kan iseng nyoba kayak emang gak ada niatan menang di situ, niatan masuk cuma nyari pengalaman aja gitu ya, nyari pengalaman aja, pengen tahu proses seleksinya gimana kan. Nah terus waktu kepilih semifinal tuh bener-bener yang kayak aku dipanggil ke berapa ya, keempat kalau nggak kedua seinget dulu. Waktu itu ada dipanggil nomor pesertanya kan. Nah aku cuman kayak aduh kapan ini ya pengumumannya, kayak udah keburu mau pulang gitu loh, mau pulang pengen main kan, pengen keluar kan. Akhirnya terus udah nih waktunya pengumuman, udah baris semua itu, terus dipanggil satu-satu kayak, terus panggil nomorku kan, awalnya kayak ngeblank gitu dulu, kayak dipanggil misalnya aku lupa sih nomor berapa waktu itu ya, dipanggil nomorku, terus aku masih diem,
kayak lihat nomorku, aku dong. Oh, agak nge-lag dulu ya. Iya, nge-lag dulu, delay dulu. Jadi kayak langsung kan maju ke depan nih. Gila. Sampai semifinal. Bisa lolos sih. Barulah sampai itu ada seleksi di semifinalnya, ada bakat juga kan, terus ada interview juga, interview tambahan. Terus mungkin karena di semifinal itu kita ada mentoring dari senior kita kan ya, dijelasin tuh di Kang Mbak Yu kayak gimana. Terus kayak aku dengar dari dia kayak, kayaknya asik juga nih kalau kita masuk di paguyubannya. Jadi kalau kita udah masuk top 10 finalis itu, semuanya itu istilahnya kita udah kakak Mbak Yu semua. Jadi semua ini masuk gitu. Masuk ke paguyubannya. Jadi semua dapat selempang, udah selempang kakak Mbak Yu Kota Malang 2021 kayak gitu. Paguyuban tuh istilahnya kayak organisasinya gitu ya, tapi yang tahun 2021 gitu. Ya, jadi base-nya itu kita kan emang organisasi nih. Organisasi dalam itu ada senior dari tahun sekian sampai 2021. Dan buat angkatan baru, aku 2021 ini itu jadi pengurusnya. Ya, jadi kalau ada kegiatan apa-apa, kita yang IO-nya lah istilahnya, panitianya. Dari semua pengalaman yang sudah tadi kamu mention, ada nggak sih kayak istilahnya kayak pesan kesanmu gitu kan setelah mengikuti kompetisi dan istilahnya join ke paguyuban di Kakang Mbak Yu ini, apa gitu kira-kira pesan kesannya? Pesan kesan ya, apa ya? Mungkin buat teman-teman Binusia nih ya yang penasaran buat yang ada niatan pengen ikut kayak boleh dutaan atau pageant gitu mungkin ya. Boleh. Nah, semisal kalian pengen ikut tuh, terus ngerasa diri kalian nggak cocok ya coba aja dulu gitu loh. Kalian tahu dari mana penilaian juri itu kayak gimana kan. Pokoknya nentuin nggak cocoknya kalian gitu. Nah, yaudah coba aja semisal gagal, ya udah berarti kemampuanmu harus lebih di-upgrade lagi di situ. Dan mungkin coba di tempat lain bisa gitu kan. Kan banyak kalau misalkan duta-dutaan gitu. Kota Malang ada, kabupaten ada, bahkan duta anti narkoba juga ada, lalu lintas juga ada, banyak sih. Memang kalau misalnya ada Binusian di sini yang ingin istilahnya berkecimpung di dunia pageant atau kedutaan itu sebenarnya peluangnya juga cukup gede ya Fer ya. Maksudnya istilahnya Ferdinand yang awalnya tidak ada niatan gitu ya, tapi akhirnya dia juga coba-coba, tapi akhirnya bener-bener ke jalan gitu ya, terjalan banget gitu di Kakang Mbak Yu-nya. Bahkan sampai top 5 aja enggak. Dan pemanggilan top 5 kan di atas panggung tuh. Benar. Dari 10 orang dipanggil satu-satunya top 5 dan benar-benar harus maju gitu kan. Kayak aku cuma bisa ya udah gitu kan, aku mentok-mentok targetnya favorit kan. Makanya aku kenjot di IG-nya tuh. Kenjot di IG-nya ya mentok-mentok favorit lah ya. Sampai top 5 kepanggil kayak waduh. Ya kayak ada ya senang-senang gimana gitu lah. Bangga gitu ya istilahnya. Nggak expect juga sih. Bener. Jadi intinya kayak pesan yang bisa kita ambil juga sebenarnya ketika kita punya niat tuh ya di apa ya istilahnya dijalani dulu aja gitu. Ntar nanti nggak usah mikir hasilnya tuh gimana, nggak perlu sempurna juga, tapi ya apapun nanti hasilnya ya dijalanin aja gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang belum keterima misalnya atau hasilnya gagal ya mungkin rezekinya belum di situ gitu ya. Mungkin ada di kesempatan lainnya gitu. Oke Fer, kayaknya udah cukup nih pengetahuanku tentang Kang Mbak Yu. Mungkin aku tahun depan juga bisa nyoba-nyoba nih ya. Wah boleh nih, ntar aku jadi seniornya. Nah nanti aku di sini sama Ferdinand nih kalau misalnya aku ikut. Nah oke, mungkin itu aja sih Fer, kita ngobrol-ngobrolnya. Mungkin kamu bisa ada kegiatan-kegiatan lainnya lagi di luar kampus atau di dalam kampus. Intinya aku say thank you aja udah mau join ngobrol-ngobrol di Ngalam Binus ya. Siap. Ngobrol alam mahasiswa Binus gitu kan. Mungkin aku juga harus kayak gini nih ya teman-teman, yang harus mulai menjaga juga gitu. Oke. Mungkin itu aja yang bisa aku bawain untuk episode kali ini. And thanks to Ferdinand juga untuk mengawali podcast ini. Mungkin teman-teman bisa ketemu lagi sama aku sama geser-geser lainnya di next episode. So, see you teman-teman.